Iki aku. Yuhu! Ayo kawan, kita bantu Pak Ade memanen padi di ladang. Gempa. Loh, ada apa ini? Iki aku. Aduh, sepertinya terjadi gempa. Jarang-jarang kampungku dilanda gempa seperti ini. Kaya lidu lho, Lang. Ning kaya ana suarane iki. Apa suarane ana ya, Lang ya? Kaya ning kono lho suarane, Lang. Ayo jak yo. Ning kono lho, kaya aku mau krungune nek kene lho. Krungune mah kowe nek kene lho. Kene. Aku uang tulungan aku. Mau uang jalan nih. Jenengmu siapa? Aku Bolang. Lah, aku ya Bolang. Ya Bolang. Aku Bolang Bambang. Walaupun aku kebingungan, tapi sosok Bambang yang sangat asing ini juga terlihat sama bingungnya. Waduh, makin gawat nih. Sebaiknya kita bawa dia untuk beristirahat sejenak, kawan. Segelas teh hangat, semoga bisa menenangkannya. Kampungku unik loh teman, karena pagar dan sebagian rumah di kampungku terbuat dari batu bata merah, seolah-olah seperti wilayah kerajaan zaman dulu. Megah sekali teman. Tapi baru 1 tahun ini, Wotawati disulap menjadi perkampungan cantik di tengah lembah kars, membuatku makin betah bermain bersama teman-teman. Bang, iki kene to delok tembok kaya wong gayu ngerang-ngeran to, Bang. Nah, ning nggonku tembok kaya ngene iki to, sing duwe gur wong sugih, wong kraton, wong kaya wong dur-dur lah. Iki sakjane apa mbok sak? Yo nyong omahku lah, Bang. Lah, jarene kok wong Wotawati. Iki Wotawati. Kudu Wotawati lah kaya ngene iki. Kampungku di Wotawati, Lang. Dulu belum ada yang pakai batu bata. Rumahku limasan. Semuanya pakai kayu. Bapakku sendiri yang bikin. Nah, akhirnya sampai juga di rumahku teman. Rumah sederhana khas Jawa dengan tembok ala kerajaan. Ah, iki doke, Bang. Tolong iki doke nak bawa lang. Yo, Bang. Kene doke. Ana iki doke. Nek ngono, tindak masak ya. Oke, Bang. Nah, soal membuat kue, kakakku jagonya. Dijamin enak. Salah satu kue bikinan kakak yang menjadi favoritku adalah kue kulit jeruk. Cara bikinnya tidak terlalu susah teman. Pertama, kakak menyiapkan adonan terlebih dulu. Setelah teraduk merata, adonan ditambah susu cair. Agar menyerupai kulit jeruk, adonan kue ini diberi warna oranye dan dibentuk bulat-bulat sambil diisi pasta coklat. Nah, saiki aku teko. Aku mah delok kowe teko to. Leleke koyo wong kegengan ngono wis ku ngendi to? Kene yo.
rumah sendirian. Aku lagi ke pasar sama adikku. Aku bingung mau ngapain. Terus aku nyari parang mau buat bikin mainan. Nah, pas nyari, aku malah nemuin keris. Bagus banget punyane bapakku. Aku penasaran. Begitu kerisnya aku buka, tiba-tiba kayak bumi gonjang gajeng langit kelap-kelip. Bangun-bangun malah ada di atas batu. Ketemu sama kalian. Aku dan teman-teman hanya bisa heran mendengar cerita Bambang. Pantas saja pakaiannya berbeda dari kami. Ternyata Bambang merupakan bolang dari masa lalu. Duh, bagaimana ya ini teman? Lang, ini wis mateng loh Lang. Kakak-kakaknya dan juga Rene ya. Ini, ayo. Ya sudah, masalah Bambang kita pikirkan nanti kawan. Sekarang waktunya mengisi perut. Wah, asik. Ternyata kue kulit jeruk buatan kakak sudah siap disantap. Biarpun tidak menggunakan jeruk sama sekali, bentuknya cantik persis seperti kulit jeruk. Wah, kuenya sangat lembut. Enak sekali teman. Kami mengunjungi tempat budidaya jamur milik Pak Deku di daerah Batuwarno. Kenapa kawan-kawanku malah main-main di sini ya? Aduh, aku khawatir paman marah nih. Bocah senengane gojekane kok ngono wae. Wis leren-leren. Wis lang, laren lang. Bolangers, di tempat bolang zaman sekarang ini ada mainan namanya geluncuran yang bisa meluncur cepat sekali. Seru banget. Hebatnya lagi, peluncuran ini bisa meluncur kemana saja teman. Aku bisa melihat setiap sudut desa kawan-kawanku ini. Bahkan bisa melihat kota-kota besar zaman sekarang yang sangat modern. Wah, menakjubkan. Gak nyangka sudah sedemikian hebat ya. Coba geluncuran ini bisa membawaku pulang ke zamanku berasal ya. Pasti seneng banget. Tapi sayangnya nggak bisa teman. Aku masih harus mencari cara agar bisa pulang. Ayo semangat. Wah, ternyata di greenhouse ini ada banyak jamur siap panen. Jamur berwarna putih ini dinamakan jamur tiram karena memiliki bentuk yang lebar seperti tiram. Berbeda dengan kebanyakan jamur, jenis ini sama sekali tidak memiliki racun. Sangat aman untuk dikonsumsi. Sepertinya jamur yang kami petik sudah cukup banyak teman. Ibu pasti senang. Hehehe. Misi kami mengambil jamur sudah selesai. Misi selanjutnya adalah mengambil pesanan tahu ibu. Wah, aku penasaran. Kira-kira Bambang mau mengambil apa ya? Dari tadi dia terlihat sibuk mencari lubang di antara rerumputan. Setelah menemukan lubang yang dicari, Bambang langsung mengorek-ngoreknya. Kanane to lagi kiki jangkrik to. Kudu jangkrik, gangsir. Ternyata yang kami cari adalah kerabat dari jangkrik. Namanya gangsir. Gangsir memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan sayap berukuran kecil.
Hewan ini juga biasa hidup di dalam lubang dengan menggali tanah-tanah gembur. Bambang bilang gangsir ini bisa dimakan, tapi aku sama sekali belum pernah mencobanya teman. Aku jadi penasaran bagaimana rasanya ya. Sayuran lainnya. Lalu gangsir dicampurkan ke dalam wajan dan siap disantap. Ya sudah, kami habiskan dulu tumis gangsir ini ya teman, sebelum lanjut mengambil tahu titipan ibu. Pemberhentian terakhir yaitu tahu. Di tempat budeku ini, tahu selalu diproduksi setiap harinya. Ya, apa lah? Ajeng jipuk pesanannya ibu. Oh ya, iki udu iki jadi goreng sek. Kok sek ya? Sembari menunggu, lebih baik aku dan teman-teman ikut membantu. Ternyata bikin tahu ini harus melalui banyak proses teman. Proses pertama, kedelai direndam terlebih dahulu selama beberapa jam hingga bijinya menjadi lunak. Biji kedelai yang telah digiling lanjut direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian disaring untuk membuang ampasnya. Nah, air saringan inilah yang dinamakan sari kedelai teman. Sebelum diolah menjadi tahu, sari kedelai ini dicampurkan dengan bibit tahu, kemudian dicetak. Pada proses ini, kedelai akan menggumpal menjadi tahu. Bude menjual tahu dalam bentuk mentah atau matang, alias tahu goreng. Lengkap teman. Tang, ini tahune pesenan ibu. Hati-hati ya, nek gawa ning dalan. Ayo kawan, kita harus buru-buru pulang sebelum ibuku lama menunggu. Iki tahune bu. Oh iya, dari mana lang? Ada teman tahune. Tahune. Sementara ibu dan kakak memasak tahu, aku mau mengajak si Bambang menemui bapakku untuk mencari jawaban asal-usulnya. Setiap sore, aku dan teman-temanku di Wotawati selalu rutin berlatih karawitan. Pengajarnya bapakku sendiri loh. Kegiatan ini merupakan cara bapak untuk terus menjaga tradisi yang ada di Wotawati.
Semakin berkembangnya zaman, semakin sedikit anak sebayaku yang mahir dalam karawitan. Makanya aku selalu serius dalam berlatih seni gamelan ini. Hari ini kami berlatih salah satu lagu daerah Jawa, yaitu Gugur Gunung. Wes, ayo saiki istirahat dhisik. Ayo wedangan. Sudah menjadi kebiasaan, di tengah-tengah latihan, kami selalu beristirahat menyantap masakan ibu. Menu hari ini tidak lain adalah kue kulit jeruk dan tahu isi jamur. Paduan masakan gurih dan manis terasa komplit menemani latihan kami. Lang, kue penak bisa kumpul keluarga. Ya bapakmu, ya mbakmu, ya ibumu karo kanca-kancamu. Lah aku Lah iki kancamu iki bapak ibune endi to, Lang? Ngene lho Pak, aku ada cerita. Ya. Kancaku tekan nyasar tekan kene iki gara-gara dolanan keris. Sik. Kok keris iki? Lha opo nggano keris sing bungkuse emas kuwi? lah, nggih Pak, leres. Oh, sik ya, duweni aku tak tunggu tak di kowe dhisik ya. Oke, Pak. Nanti sami Pak kali ngene bapak kula nggih ngeten iki. Oh, iya. Iki keris welinge karo si Simbah kuwi iki dititipke. Iki kudune mbukake nganti teko titi wancine. Mungkin saiki titi wancine kanggo buka keris iki. Wah, sejujurnya aku merasa sedih harus berpisah dengan Bambang secepat ini. Tapi di sisi lain, aku senang akhirnya Bambang bisa kembali ke keluarganya. Banyak sekali hal baru yang Bambang ajarkan pada kami, termasuk cara-cara bersahabat dengan alam. Semoga di sana kamu tidak melupakan kami ya Bambang. Hehehe. Kali ini kami diajak Mamang Iwan bermain air di kolam mobil bak miliknya. Kebetulan Mamang Iwan sudah tahu cerita sebenarnya. Kalau yang tadi menabrak dia itu bukanlah kami, tapi Babang dan kawan-kawannya. Sebagai bentuk permintaan maafnya, akhirnya kami dibuatkan kolam air ini deh. Emang paling pas siang-siang gini main air. Swagger! Apalagi dikelilingi pemandangan alam seperti ini. Indah bukan? Bermain air di kolam mobil bak ini seru banget teman. Apalagi ketika mobilnya sedang berjalan. Rasa-rasanya kayak sedang bermain kolam arus. Ditambah jalanan di kampung kami ini banyak kenaikan dan juga turunan. Sehingga kita tetap harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Ya, kalau mau aman sih kita bisa duduk atau rebahan di air saja. Cuma kayaknya aku dan kawan-kawan terlalu menikmatinya sampai-sampai jadi gak bisa diem kayak gini. Lo siapa barudak main etanana ngarojaina main China orang picer we China. Mang narik balik. Mang tong dibong mang lebar mang. Pakai naon? Lebar euy. Oh ya tanaman. Pas-pasan aya itu berarti nyebar. Tanaman. Ya,
Padahal kami lagi seru banget main air di kolam mobil bak milik Mamang Iwan. Tapi apa daya, Mamang harus pulang karena masih ada kerjaan yang belum diselesaikan. Kalau begitu, sekarang kita isi dulu yuk alat penyiram tanamannya. Benar kata Rafka, kalau air ini dibuang begitu saja, rasa-rasanya sayang. Mending kita gunakan untuk menyiram tanaman, kan jadi lebih bermanfaat. Iya deh, kalau soal pertanian, Rafka jagonya. Secara dia kan memang ingin menjadi petani seperti ayahnya. Jangankan takaran air untuk tanaman, dia juga tahu loh komposisi tanah yang baik untuk sayuran itu seperti apa. Keren kamu Rafka. Besi mana cangkem marah tadi kami kurang ya tanah. Cicing demi jadi petani ya teh. Sok lanjut. Mana mau ongko tadi ongko cina. Rafka, katanya mau jadi petani. Baru angkat alat penyiram tanaman sebentar saja, sudah sakit pinggang kayak orang tua aja. Ya sudah, ayo kita selesaikan siram tanamannya. Habis itu, baru kita lanjutkan petualangannya. Ternyata seru juga ya jadi petani. Siram-siram tanaman, panen, dan bisa tanam sayuran dan juga buah apapun semaunya. Sepertinya aku mulai tertarik ingin jadi petani seperti Rafka. Kumacana nomor mobil teh. Kumaha lamun orang dia ketabrak. Dia menudak. Ada mobilnya, tadi gitu. Itu kuna naon? Kunaon kah? Aha, apal gitu. Iteh Pak Dede, idola urang. Oh iya. Iteh petani milenial. Wah, ternyata ini yang sering diomongin sama Rafka. Dede Rege si petani milenial. Kalau dilihat-lihat, kok nggak kayak petani biasanya ya? Apa ini yang dinamakan petani milenial? Iya. Ayo nama, tong Didi ngobrolnya orang di saung hujannya. Naikkan mobil Amang ayonya. Ayo. Aku jadi makin penasaran. Ini merupakan salah satu kebun milik Kang Dede, teman. Kebun ini ditanami salah satu sayuran yang bisa dibilang tak kena musim. Pasti teman di rumah sudah pada tahu kan dengan sayuran yang satu ini? Yap, betul sekali. Labu atau kami menyebutnya walu. Menurut buku yang aku baca, labu ini juga dibagi menjadi beberapa jenis menurut ukurannya. Ada baby, labu acar, DN, dan jumbo. Tapi yang paling banyak peminatnya sih baby dan labu acar ini ya teman. Katanya sih rasanya lebih manis dibandingkan jenis DN dan jumbo. Oh iya, mungkin teman di rumah masih bingung. Sebenarnya apa sih yang dinamakan petani milenial? Jadi, Kang Dede tadi sempat memberitahu kami kalau yang namanya petani milenial itu bukan cuma sekedar bercocok tanam di kebun saja. Tapi dia harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Maksudnya, seorang petani milenial itu harus tahu kebutuhan pasar dan bagaimana cara menjualnya. Seperti Kang Dede ini yang sudah berhasil menjual aneka sayurannya ke berbagai jenis pasar, mulai dari pasar tradisional sampai ke pasar swalayan. Daun kiana teh diturunkeun jadi bersihan. Ya cara merawat labuna jadi supaya panen teh kehalangan. Wah, ternyata jadi petani milenial itu tidak semudah yang aku kira ya. Selain harus paham betul soal pertanian, dia juga harus mengerti banyak hal mengenai penjualan dan juga pemasaran. Karena kalau salah satunya tidak terpenuhi, bisa-bisa barang atau sayur jadi menumpuk dan tidak bisa terjual dengan baik. Kalau sudah seperti itu, pastinya seorang petani bisa merugi ya teman. Soalnya sayur ini kan tidak bisa disimpan terlalu lama. Lihat teman, itu adalah salah satu tempat packing sayuran milik Kang Dede. Jadi sayuran yang di packing di sini
adalah sayuran terbaik atau kualitas premium yang biasa dijual di pasar swalayan. Ada cabai, tomat, labu, lemon, dan masih banyak lagi. Sebelum di packing, kita harus sortir dulu sayurannya ya teman. Kebetulan aku dan kawan-kawan berkesempatan ikut langsung dalam prosesnya. Jadi gak akan kami sia-siakan deh. Ya, hitung-hitung belajar jadi petani milenial. Ah, ilang ya, tomatna pilihan nu rata segede nya. Ya, siap Mulusna Mang. unggul, tangke kadiekeun 8. Ya. Wah, ternyata untuk memilih tomat dengan kualitas yang baik ini gak gampang teman. Selain ukurannya yang tidak boleh terlalu besar atau kekecilan, ternyata bentuk yang dipilih juga harus bulat sempurna. Tidak hanya itu, warnanya juga harus yang benar-benar sudah merah ya. Lang, jadi tuh jadi petani teh. Jadi ya tuh. Sepertinya menjadi petani milenial akan masuk ke daftar cita-cita aku teman. Menurutku jadi petani juga gak kalah keren kok dibanding profesi yang lain. Apalagi di kampungku masih banyak lahan pertanian dan juga perkebunan yang belum digarap. Pastinya peluang menjadi petani milenial akan lebih besar buat kami. Nah, Lang, lamun hayang hasil dina tani kudu beda ti batur. Di posisina lamun loba nu melak cabe, urang melak tomat. Benar juga ya, karena kalau kita ikut menanam cabai, nanti yang ada hasilnya akan melimpah ruah. Kalau sudah seperti itu, yang ada orang akan jual dengan harga yang rendah. Ternyata jadi petani itu nggak kalah sama jadi tentara ya teman. Karena semuanya harus menggunakan strategi yang baik supaya hasilnya maksimal. Lihat, seperti inilah keadaan gudang milik Kang Dede. Hampir setiap hari selalu ada bongkar muat barang seperti ini yang nantinya akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan sayuran teman-teman di rumah. Semua sayuran ini fresh karena baru saja dipanen teman. Sehingga proses pengirimannya juga harus sesegera mungkin supaya kualitasnya tetap terjaga. Untuk memenuhi permintaan pasar, saat ini Kang Dede juga memberdayakan masyarakat sekitar. Sehingga petani yang ada di sekitar bisa ikut merasakan hasilnya. Sebenarnya sudah sejak dulu Desa Cukang Genteng ini terkenal akan hasil taninya. Namun karena belum melek akan teknologi dan alat komunikasi, sehingga sayuran yang ada di kampung kami ini sulit terjual. Hasilnya banyak sayuran busuk dan petani jadi merugi. Namun seiring berjalannya waktu dan berkat usaha dari Kang Dede Rege, akhirnya saat ini petani di Desa Cukang Genteng sedikit demi sedikit sudah bisa merasakan hasilnya. Mang, iya sadayana sakieu teh sabaraha nah? Iya, sadayana lamun sadayana 1,7 ton kali 2.000 14 juta. Tuh, dengar sendiri kan teman? Satu mobil ini keuntungannya bisa sampai 14 juta. Sedangkan sekali kirim Kang Dede bisa menurunkan armadanya sampai 4 atau 5 truk. Yang terpenting, semua sayuran yang dimuat ke truk ini sudah ada pemiliknya semua loh. Jadi gak bakalan ada yang kebuang atau rugi deh. Ini pelajaran penting untuk menjadi petani milenial. Bagaimana semuanya harus diperhitungkan secara matang. Layaknya di medan perang, kita harus memiliki strategi yang baik supaya kita bisa menang. Mungkin bagi sebagian orang, menjadi petani bukanlah hal yang bisa diidam-idamkan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi buat Rafka, aku dan kawan-kawan sepertinya menarik untuk bisa menjadi petani. Apalagi lahan pertanian di daerah kami masih sangat luas. Sehingga peluang kami untuk bisa menjadi petani sukses pastinya akan lebih besar. Terima kasih Kang Dede buat pengalaman dan pelajaran yang bisa kami dapatkan. Meskipun sangat singkat, tapi sudah cukup buat pikiran kami menjadi lebih terbuka. Kalau teman di rumah bagaimana?
Ada yang mau jadi petani milenial seperti kami nggak?